Halo semuanya, ini ada sebuah soal yang akan kita bahas. Kita tulis dulu yang diketahui dan ditanyakannya ya. Jadi ada seutas tali, panjang dari talinya adalah 120 cm, di sini kita tulis sebagai L. Nah, tali itu direntangkan mendatar pada gelombang stasioner ujung terikat. Salah satu titik ujungnya itu bebas digetarkan, naik turun, dan ujung lain terikat. Jadi ingat ya, di sini ujung lainnya itu diikat, berarti ini adalah gelombang stasioner ujung terikat. Jika kecepatan rambat gelombangnya 10 cm per second, berarti V itu adalah 10 cm per second, dan frekuensi adalah 0,25 Hz. Di sini kita tulis sebagai F. Yang ditanyakan adalah jarak titik simpul kedua dan jarak titik perut ketiga dari titik asal getaran. Jadi XS dan XP ya. XS itu adalah untuk jarak simpul dan XP adalah untuk jarak perut. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya. Perhatikan dari yang ingin diketahui di sini itu adalah dari titik asal getaran, bukan dari titik pantul. Jadi itu berbeda. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini rumusnya untuk letak simpul itu adalah XSN sama dengan N-1/2 dikali lambda. Nah, ini rumus letak simpul dari titik pantul, bukan dari titik asal getaran. Kemudian letak perut dari titik pantul, bukan dari titik asal getaran, itu adalah XPN sama dengan 2N-1/4 dikali lambda. Dengan lambda di sini itu adalah panjang gelombang. Nah, karena ini adalah letak simpul dan letak perut dari titik pantul, bukan dari titik asal getaran. Jadi di sini pertama kita akan cari tahu dulu nih, berapa atau di mana letak simpul dan letak perut dari titik pantul, baru nanti kita cari berapa letak simpul dan letak perut dari titik asal getaran. Oke, jadi itu adalah hal yang berbeda. Di sini harus hati-hati. Sekarang langsung saja ke langkah pertama nih. Kita cari dulu panjang gelombangnya karena belum diketahui dari soal. Rumusnya kita akan gunakan rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali F. V-nya itu adalah 10, lambda yang ingin kita ketahui, dan F adalah 0,25. Nah, karena kita ingin tahu berapa besar lambda atau panjang gelombang, 0,25-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi ruas kiri adalah 10 dibagi 0,25, hasilnya adalah 40, sehingga panjang gelombangnya adalah 40 cm. Oke, kita udah tahu nih panjang gelombangnya. Langkah yang kedua, kita akan cari dulu letak simpul dari titik pantul, bukan dari titik asal getaran. Kita gunakan rumus yang ini. Nah, di sini yang ingin diketahui itu adalah titik simpul kedua ya. Berarti N-nya itu kita ganti dengan 2, teman-teman. N yang di sini, yang di ruas kanan juga sama, diganti dengan 2. Pokoknya kalau misalkan N yang di ruas kiri kita ganti dengan 2, berarti semua N yang berada di persamaan itu kita ganti dengan 2. Jadi, XS2 sama dengan 2 dikurangi 1/2 dikali lambdanya adalah 40. 2 dikurangi 1 itu adalah 1, jadi 1/2. 1/2 dikali 40 itu adalah 20. Jadi letak simpul kedua dari titik pantul adalah 20 cm. Sekarang langkah yang ketiga, kita akan cari letak simpul dari asal getaran nih, baru sekarang. Nah, yang udah kita cari itu adalah letak simpul dari titik pantul. Berarti yang ini dari titik pantul, misalkan di sini adalah letak simpul yang kedua, berarti itu adalah XS2 tuh dari sini sampai sini. Nah, yang ingin kita ketahui itu adalah dari asal getaran, dari sini ke sini. Berarti kita tinggal kurangi L, L itu adalah panjang talinya dari sini ke sini, dikurangi dengan XS2 dari sini ke sini. Maka kita akan tahu berapa dari sini ke sini atau dari asal getaran ke letak simpul yang kedua. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan perhitungannya. Kita gunain rumus yang ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. L-nya itu adalah 120, XS2 itu adalah 20. 120 dikurangi 20 itu adalah 100. Kita ubah satuannya ke dalam meter biar ke dalam satuan internasional. 100 cm itu sama dengan 1 meter, karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Itu cuma dibalik-balik aja. Nah, jadi letak simpul dari asal getaran itu adalah 1 meter. Sekarang, langkah yang keempat, kita akan mencari letak perut dari titik pantul. Sama kayak yang tadi ya, karena rumus ini itu adalah dari titik pantul, berarti nanti juga kita harus cari nih letak pantul dari asal getaran. Letak perut dari asal getaran. Karena yang ingin diketahui itu adalah dari titik asal getaran. Kita masukkan nilai-nilainya.
Kita masukkan dulu rumusnya, itu XPN sama dengan 2N-1/4 dikali lambda, karena yang ingin diketahui adalah jarak titik perut ketiga, berarti N-nya itu kita ganti dengan 3 semuanya. Jadi XP3 sama dengan 2N, N-nya kita ganti dengan 3, dan lambdanya adalah 40 cm. 2 dikali 3 itu adalah 6, 6 dikurangi dengan 1 itu adalah 5, jadi XP3 sama dengan 5/4 dikali 40, 5 dibagi 4 itu adalah 1,25, 1,25 dikalikan dengan 40 itu adalah 50. Jadi letak perut ketiga dari titik pantulnya adalah 50 cm. Nah, untuk penjelasan yang ini sama seperti yang tadi ya, kita akan gunakan rumus L dikurangi XP3 teman-teman. Untuk gambarnya kurang lebih sama seperti yang tadi udah kita gambarkan, cuma bedanya ini adalah letak perut dan yang tadi adalah letak simpul. Kita masukkan nilai L-nya adalah 120, XP3 adalah 50. 120 dikurangi 50 itu adalah 70. Ini bisa kita ubah satuannya ke dalam meter. Dari sentimeter ke meter itu dibagi dengan 100. Jadi 70 dibagi dengan 100 itu adalah 0,7. Nah, bisa kita simpulkan ya. Jarak titik simpul kedua dari titik asal getaran adalah 1 meter dan jarak titik perut ketiga dari asal getaran adalah 0,7 meter. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.